Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Agung Purwoko, NPM 163200064. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Penentuan Pembelian Rumah Tinggal dengan menggunakan metode Brown-Season di wilayah Kabupaten Mojokerto. Latar belakangnya, rumah termasuk kebutuhan primer bagi manusia sebagai tempat tinggal dan berkumpul bersama keluarga. Rumah juga harus menjamin kepentingan keluarga, yaitu tumbuh, memberi kemungkinan untuk hidup, bergaul dengan tetangganya, dan lebih dari itu, rumah harus memberi ketenangan, kesenangan, dan kebahagiaan pada segala peristiwa hidupnya. Dalam melakukan pembelian rumah, konsumen seringkali merasa kesulitan dan memerlukan analisa dan perhitungan yang matang dalam memilih perumahan yang akan dibeli agar dapat memberikan keuntungan finansial maupun non-finansial. Keuntungan finansial berkaitan dengan biaya pembelian rumah dan harga murah serta harga jual rumah yang tinggi. Keuntungan non-finansial berkaitan dengan keuntungan seperti lokasi strategis, fasilitas umum yang dapat menunjang kinerja penghuni perumahan, serta luas tanah yang lebar, desain yang memiliki nilai estetika dan modern, spesifikasi bangunan yang kokoh, serta brand image dari developer perumahan tersebut. Untuk perumahan yang selanjutnya ada 5, yaitu Gria Puri Asri, Gria Permata Insani, Gria Japanan Indah, Abadi Mega Regency, dan Grand Batan Kajan Permai. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana memilih rumah tinggal berdasarkan kriteria yang telah ditemukan dengan menggunakan metode Brown-Season di wilayah Kabupaten Mojokerto. Untuk batasan masalah, proses pemilihan perumahan hanya dilakukan pada pengembang yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Proses pemilihan perumahan hanya ditujukan pada rumah dengan tipe 30. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data selama bulan November 2019 sampai data tertutupi. Masing-masing perumahan memiliki status sertifikat hak guna bangunan. Masing-masing customer berjumlah 1 orang untuk tiap kecamatan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Mojokerto sebanyak 18 kecamatan. Untuk asumsinya, yaitu yang pertama, kondisi perumahan tidak berubah selama penelitian dan aktivitas pembangunan perumahan berjalan dengan normal. Yang kedua, pembeli paham mengenai kuesioner Brown-Season. Yang ketiga, konsumen tidak ada yang diistimewakan oleh peneliti. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk membantu pembeli rumah subsidi agar mendapat rumah yang terbaik dan paling sesuai dengan keinginan pembeli rumah menggunakan metode Brown-Season. Untuk lokasi dan waktu penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai dengan data diperlukan tercukupi. Untuk variabel terikat, di sini adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah rumah tinggal yang terbaik, yaitu rumah tinggal ideal menurut kriteria konsumen. Untuk variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variasi perubahan nilai variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga beli, lokasi, fasilitas umum, luas tanah, desain, spesifikasi bangunan, harga jual, keamanan, brand image, sistem pembayaran. Untuk flowchart-nya di sini dimulai dari studi pustaka dan studi lapangan, lalu dirumuskan masalah, lalu didapat tujuan penelitian, lalu identifikasi variabel. Setelah identifikasi variabel, pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder. Selanjutnya, setelah pengumpulan data yaitu data daftar alternatif pemilihan rumah tinggal, lalu ke pengolahan data, menentukan performansi pengukuran faktor objektif, lalu ke indeks kepentingan relatif faktor subjektif, lalu yang keempat ranking relatif faktor subjektif, yang kelima faktor performansi pengukuran faktor subjektif, yang selanjutnya location preference measure atau LPM. Setelah menghitung LPM, maka didapat rankingan rumah tinggal, langsung ke hasil dari pembahasan dan harga ditarik kesimpulan dan saran. Selesai. Untuk data primernya sendiri yaitu wawancara dan kuesioner, itu data sekundernya data-data atau dokumen yang didapat dari developer perumahan, ataupun data yang diambil dari data perumahan berikut harga, fasilitas, lokasi, desain, serta luas tanah yang diberikan. Selanjutnya ke hasil dan pembahasan. Untuk pengumpulan datanya yaitu ada 5 perumahan, perumahan Abadi Mega Regency 3, perumahan Japanan Indah, perumahan Grand Batan Kajan Permai, perumahan Gria Puri Asri, dan perumahan Gria Permata Insani. Semuanya merupakan jenis rumah tipe 30. Untuk faktor objektifnya yaitu ada perumahan Abadi Mega Regency dengan harga beli 150.500.000 dengan luas tanah 60 meter persegi, perumahan Japanan Indah 140 juta dengan luas tanah 60 meter persegi,
perumahan Grand Pratanka dan Permai 150.500.000 66 meter persegi, Gria Puri Asri 140 juta dengan luas tanah 60 meter persegi, perumahan Gria Permata Insani dengan harga beli 150.500.000 dengan luas tanah 66 meter persegi. Untuk pengolahan data, performasi pengukuran faktor objektif harga beli. Nilai faktor objektif harga beli dan untuk setiap alternatif rumah yaitu dengan rumus OFI dengan CI sigma sub per CI diinfokan, sedangkan sigma OFI sama dengan 1. Untuk faktor subjektif perumahan Abadi Mega Regency adalah 0,194, perumahan Sepanan Indah 0,29, perumahan Grand Pratanka dan Permai dengan 0,194, perumahan Gria Puri Asri dengan 0,209, perumahan Gria Permata Insani 0,194. Untuk faktor pengukuran faktor objektif luas tanah sama dengan faktor objektif harga beli. Untuk perumahan Abadi Mega Regency 0,2076, perumahan Sepanan Indah 0,2076, perumahan Grand Pratanka dan Permai 0,1886, perumahan Gria Puri Asri 0,2076, perumahan Gria Permata Insani 0,1886. Karena faktor objektif yang dipilih lebih dari 1, maka faktor objektif untuk setiap alternatif rumah dicari dengan rumus sebagai berikut. Sehingga faktor objektif untuk setiap alternatif rumah adalah faktor objektif pertama ditambah dengan faktor objektif kedua dibagi 2. Untuk faktor objektif perumahan pertama yaitu 0,2008, perumahan kedua dengan 0,2083, perumahan ketiga 0,1913, perumahan keempat 0,2083, perumahan kelima 0,1913. Selanjutnya ini perbandingan berpasangan dalam metode Gibson. Setelah tadi ada perbandingan berpasangan, maka dihitung indeks kepentingannya. Untuk faktor lokasi 0,195 sampai dengan bonus dengan 0,056. Selanjutnya hasil perbandingan berpasangan faktor lokasi terhadap alternatif perumahan. Dari tabel di atas didapatkan hasil perbandingan berpasangan faktor lokasi terhadap alternatif perumahan sebagai berikut. Perumahan pertama sebesar 0,167, kedua 0,233, perumahan ketiga 0,2, perumahan keempat 0,2, perumahan kelima sebesar 0,2. Selanjutnya perbandingan berpasangan fasilitas umum terhadap alternatif lokasi. Dari tabel di atas didapatkan hasil perbandingan berpasangan faktor fasilitas umum terhadap alternatif perumahan sebagai berikut. Perumahan pertama sebesar 0,24, perumahan kedua sebesar 0,2, perumahan ketiga sebesar 0,2, perumahan keempat sebesar 0,2, dan perumahan kelima sebesar 0,16. Selanjutnya perbandingan berpasangan faktor desain terhadap alternatif perumahan. Perumahan pertama sebesar 0, perumahan kedua sebesar 0,3, perumahan ketiga sebesar 0,3, perumahan keempat sebesar 0,1, dan perumahan kelima sebesar 0,3. Untuk perbandingan berpasangan faktor spesifikasi bangunan terhadap alternatif perumahan, perumahan pertama sebesar 0,233, perumahan kedua sebesar 0,233, perumahan ketiga sebesar 0,2, perumahan keempat sebesar 0,2, perumahan kelima sebesar 1,133. Untuk perbandingan berpasangan faktor harga jual terhadap alternatif perumahan, untuk perumahan pertama sebesar 0,212, perumahan kedua sebesar 181, perumahan ketiga sebesar 0,181, perumahan keempat sebesar 0,212, dan perumahan kelima sebesar 0,212. Untuk hasil perbandingan berpasangan faktor keamanan terhadap alternatif perumahan, perumahan pertama sebesar 0,19, perumahan kedua sebesar 0,19, perumahan ketiga sebesar 0,19, perumahan keempat sebesar 0,19, perumahan kelima sebesar 0,238. Untuk hasil perbandingan berpasangan faktor brand image terhadap alternatif perumahan, yang pertama, perumahan pertama sebesar 0,5, perumahan kedua 0, perumahan ketiga 0, perumahan keempat 0,5, perumahan kelima 0.
Untuk hasil perbandingan berpasangan faktor sistem pembayaran terhadap alternatif perumahan, perumahan pertama sebesar 0,167, perumahan kedua 0,167, perumahan ketiga 0,208, perumahan keempat 0,208, perumahan kelima 0,25. Untuk perbandingan berpasangan faktor bonus terhadap alternatif perumahan, yang pertama perumahan pertama 0,4, perumahan kedua 0,4, perumahan ketiga 0,2, perumahan keempat 0,2, perumahan kelima 0,2. Setelah diketahui, maka dapat dilakukan rekapitulasi dari hasil evaluasi antar faktor terhadap alternatif perumahan. Untuk menentukan nilai faktor subjektif untuk setiap alternatif perumahan harus mengalihkan side rating yang diberikan terhadap indeks kepentingan relatif dari faktor tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Dari rumus itu tadi, untuk faktor subjektif perumahan pertama menghasilkan 0,206, perumahan kedua 0,215, perumahan ketiga 0,199, perumahan keempat 0,200, perumahan kelima 0,200. Setelah melengkapkan evaluasi dari kedua faktor objektif dan subjektif terhadap kelima alternatif perumahan, langkah berikutnya adalah mengkombinasikan hasil-hasil ini dengan menentukan pengukuran terkuat atau LPM. Untuk setiap alternatif perumahan, proses penggabungan ini memerlukan analisa keputusan yang secepat-cepatnya, terutama sekali di dalam menentukan kriteria bobot untuk faktor objektif dan faktor subjektif. Jika bobot yang diberikan pada faktor objektif adalah K, maka bobot yang diberikan pada faktor subjektif adalah 1 min K. Dengan demikian, harga LPM akan ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut. K dikalikan dengan faktor subjektif ditambah 1 min K dikalikan faktor subjektif. Untuk LPM perumahan pertama yaitu 0,2034, untuk LPM dengan perumahan kedua 0,2117, LPM perumahan ketiga yaitu 0,1952, LPM perumahan keempat yaitu 0,2042, LPM perumahan kelima 1957. Untuk rankingan rumah tinggal yang pertama perumahan Jabana Indah dengan perumahan Jabana Indah dengan nilai LPM sebesar 0,2117. Ranking kedua perumahan Griapuri Asih dengan nilai LPM sebesar 0,2042. Ranking ketiga yaitu perumahan Abadi Negara Jensit dengan nilai LPM sebesar 0,2034. Ranking keempat yaitu perumahan Geria Permata Insani dengan nilai LPM sebesar 1957. Ranking kelima yaitu perumahan Badan Kajian Permai dengan nilai LPM sebesar 0,1952. Faktor objektif dari dua faktor yaitu harga beli dan luas tanah. Perhitungan dilakukan setiap faktor karena satuan dari masing-masing faktor berbeda. Setelah dilakukan perhitungan di masing-masing faktor, lalu dilakukan penjumlahan antara hasil perhitungan dari faktor beli dan hasil perhitungan dari faktor luas tanah, lalu dibagi dua, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk faktor objektif dari perumahan Abadi Negara Jensit sebesar 0,2008, faktor subjektif dari perumahan Jabana Indah sebesar 0,2083, untuk perumahan Grand Barang dan Permai sebesar 1913, faktor objektif perumahan Griapuri Asih sebesar 0,2083, untuk perumahan Geria Permata Insani sebesar 1913. Lalu untuk faktor subjektifnya dimulai dari perbandingan berpasangan antar faktor, setelah itu dilanjutkan dengan menghitung indeks kepentingan relatif antar faktor. Untuk perbandingan relatif faktor subjektif, maka dilakukan perbandingan berpasangan antara faktor subjektif terhadap alternatif perumahan, lalu dilanjutkan dengan rekapitulasi dari faktor subjektif dengan mengalihkan indeks kepentingan dan perbandingan berpasangan faktor antar subjektif terhadap alternatif perumahan. Maka didapat hasil faktor subjektif antara lain perumahan Abadi Negara Jensit sebesar 0,206, perumahan Jabana Indah 0,215, perumahan Grand Barang Kajian Permai 0,199, perumahan Griapuri Asih sebesar 0,2, perumahan Geria Permata Insani sebesar 0,2. Setelah melengkapkan evaluasi dari kedua faktor objektif dan faktor subjektif terhadap kelima alternatif perumahan, berikutnya adalah mengkombinasikan hasil-hasil ini menentukan pengukuran terkuat. Maka didapatkan hasil perumahan Abadi Negara Jensit dengan nilai LPM sebesar 0,2034, perumahan Jabana Indah dengan nilai LPM sebesar 0,2117,
perumahan Batan Kerajaan Permai dengan nilai LPM sebesar 0,1952, perumahan Gria Permai Asri dengan nilai LPM sebesar 0,2042, perumahan Gria Permata Insani dengan nilai LPM sebesar 0,1957. Keputusan akan diambil untuk alternatif perumahan yang memiliki nilai LPM maksimum dalam penelitian ini. Yang memiliki nilai LPM maksimum adalah perumahan Tapanan Indah dengan nilai LPM sebesar 0,2117. Untuk kesimpulannya, pada hasil akhir pemilihan perumahan, itu rumah tinggal memiliki urutan ranking tertinggi dari sebagai berikut. Urutan ranking tertinggi yaitu perumahan kedua, yaitu perumahan Tapanan Indah, lalu perumahan Gria Puri Asri, selanjutnya yang ketiga perumahan Akademi Regensi, selanjutnya yang keempat perumahan Gria Permata Insani, yang kelima perumahan Batan Kerajaan Permai. Dari olah data pembobotan dari penilaian evaluasi perumahan, maka disimpulkan bahwa peringkat pertama sebagai perumahan terbaik tipe 30 di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah perumahan Tapanan Indah dikarenakan perumahan tersebut unggul dalam segi harga beli, luas tanah, lokasi, desain, spesifikasi bangunan, dan bonus, serta memiliki nilai location preference measure yang paling tinggi di antara perumahan yang lain. Untuk saran, dari kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka sarannya dapat diberikan adalah calon konsumen dapat menggunakan metode construction sebagai bahan pertimbangan pemilihan rumah tinggal tipe 30 di wilayah Kabupaten Mojokerto. Developer perumahan yang akan membangun rumah di wilayah Kabupaten itu dapat menggunakan beberapa kriteria favorit calon konsumen sebagai bahan pertimbangan untuk membangun perumahan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.